Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Yusika Rosalinda dengan YouTube channel Yusika. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Jika yang kemarin kita membahas tentang pengertian teori sastra, kali ini kita akan membahas tentang teori struktural genetik. Akan tetapi, terlebih dahulu jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Baiklah, kita akan masuk ke dalam inti pembelajaran kita, yaitu teori struktural genetik. Sebelum itu kita harus mencari tahu bagaimana cara melihat karya susastra tersebut. Ada 6 cara melihat karya susastra. Yang pertama, mengaitkan karya susastra dengan pengarangnya atau teori struktural genetik yang membahas hubungan pengarang dengan karya susastra. Nah, yang ini akan kita bahas yaitu mengaitkan karya susastra dengan pengarangnya. Nah, cara yang kedua, melihat objek atau karya tanpa tahu pengarangnya atau pendekatan struktural objektif. Yang ketiga, mengaitkan karya susastra dengan peristiwa yang ada. Yang keempat, membandingkan karya yang satu dengan karya yang lainnya. Yang kelima, melihat karya susastra dari hubungan pengarang, karya, dan pembaca atau teori psikologi susastra, yang bagaimana psikologi pengarangnya dapat tercermin oleh sang pembaca karena mereka telah membaca karyanya. Yang keenam, melihat karya susastra dengan pembacanya. Nah, kita telah tahu nih, ada 6 cara melihat karya susastra. Akan tetapi, 6 cara tersebut tidak dinamis. Karena apa? Memang karya susastra itu tidak dinamis dia teman-teman. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yaitu struktural genetik, yang dimana kita melihat pengarangnya dari karyanya tersebut, yang dapat kita lihat dari Ipolexos Budhankam, agama dan kepercayaan pengarangnya. Apa sih kepanjangan Ipolexos Budhankam itu? Kepanjangannya adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan daripada pengarang. Nanti akan mengambil satu contoh karya susastra yang akan kita kaitkan dengan pengarangnya. Saya akan mengambil satu novel yang berjudul Kemenangan Akhir karya Ellen G. White. Novel ini dirilis ataupun diterbitkan pada tahun 2011 yang mempunyai halaman 600 halaman. Oke. Sebelum itu kita akan mereview identitas daripada Ellen G. White. Siapa sih itu Ellen G. White? Nah, Ellen G. White adalah salah satu pendiri utama gereja Masehi Advent hari ke-7 yang membantu membimbing gereja melalui peran kenabiannya dan pelayanan menulis yang produktif. Dia menulis begitu banyak, kira-kira 100 halaman buku, artikel, risalah, pamflet, dan surat, sehingga dia menjadi penulis non-fiksi wanita yang paling banyak diterbitkan dan penulis non-fiksi Amerika yang paling banyak diterjemahkan. Bahkan saat ini tulisannya terus menyentuh kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Ellen G. White lahir dari pasangan Robert dan Eunice Harmon pada tanggal 26 November 1827. Nama gadisnya adalah Ellen Gold Harmon bersama saudara kembarnya Elizabeth Harmon. Mereka adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Dia adalah seorang penulis produktif lebih dari 5.000 artikel dan hampir 50 buku. Saat ini tulisannya telah dikumpulkan menjadi lebih dari 140 judul berbahasa Inggris. Mereka berada di bawah pengawasan hukum Ellen G. White Estate di Silver Spring, Maryland. Dia juga adalah penulis wanita yang paling banyak diterjemahkan sepanjang sejarah sastra dan penulis Amerika yang paling banyak diterjemahkan. Nah, bagaimana sih kehidupan awal dari Ellen G. White ini? Dulu mereka itu tinggal di sebuah peternakan kecil dekat desa Gorham, Maine di Amerika Serikat. Di sana Ellen White ataupun Ellen G. White dan saudara-saudaranya menikmati keindahan pedesaan dengan pegunungan, lembah, dan hewan ternaknya. Pada tahun 1851, Ellen White telah menulis dan menerbitkan buku pertamanya yang sekarang menjadi halaman 11-127 dari Early Writings. Dia telah berkontribusi pada majalah yang diterbitkan James.
Nah, jika kita melihat bagian belakang buku ini, dia menuliskan bahwa dia adalah seorang penulis yang karyanya paling banyak diterjemahkan dan telah diterbitkan ke dalam sekitar 150 bahasa, guys. Nah, sebagai penulis terinspirasi, ia menulis lebih dari 100 halaman yang semuanya menjadi 4.500 tulisan yang telah dipublikasikan dalam berbagai literatur dan buku-buku. Selain masalah rohani yang terkait dalam kehidupan sosial, rumah tangga, pendidik, kesehatan, dan lain sebagainya, ia juga mengkhususkan karyanya dalam hal yang terkait dengan masa yang akan datang. Nah, dalam buku ini juga tertulis di sini ada bacaan edisi internasional tercetak lebih dari 30 juta buku, guys. Kita bisa lihat, nanti saya fotokannya. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Ellen Gould ini membuat novel ini karena dia terinspirasi dari kehidupan awalnya dan juga mengaitkan dalam agama dan kepercayaannya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang teori struktural genetik yang membahas tentang mengaitkan karya susastra dengan pengarangnya. Sekian dari saya, terima kasih.